kami hanya bagi nama Tuhan. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan berkata, saatnya bukan lagi kamu beribadah di satu gedung, tapi saatnya kamu harus berjumpa dengan satu pribadi penguasa tunggal bumi ini yang namanya Yesus. Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini sangat menarik sekali buat kita hari-hari ini, dalam kondisi kita hari-hari ini. Apa yang Tuhan ajarkan kepada wanita ini? Yang Tuhan ajarkan kepada wanita ini, dia harus kembali kepada esensi yang sebenarnya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi esensi yang sebenarnya atau inti daripada ibadah yang sesungguhnya adalah satu perjumpaan dengan Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan hari ini, kita sedang mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam kelompok-kelompok kecil, suami istri, orang tua, anak-anak, dalam keluarga dan dengan keluarga, kita sedang mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Sebab Tuhan selalu hadir di tengah-tengah orang yang membutuhkan Tuhan, di tengah-tengah orang yang berharap sama Tuhan, di tengah-tengah orang yang mengasihi akan Tuhan, yang percaya, katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini satu prinsip kebenaran yang Tuhan ajak, bukan secara kebetulan kita digiring masuk di dalam apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan saya mau berkata bahwa virus corona hari-hari ini memang ada begitu membawa banyak orang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Bahkan kita melihat ada begitu banyak orang yang meninggal. Tapi satu sisi yang lain, kalau kita mengerti apa yang Tuhan mau, sebab Alkitab berkata Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara mengasihi akan Tuhan. Oleh sebab itu kita ada bersama-sama, sekalipun mungkin kita rela membayar, beli data untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Sekalipun rasanya kita yang biasanya ibadah di tempat gereja berkumpul bersama-sama, tapi hari ini Tuhan mengizinkan kita di rumah-rumah. Kenapa? Tuhan sedang membawa kita masuk kepada hal yang lebih penting lagi, satu perjumpaan dengan Tuhan, satu keintiman dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau suami istri, orang tua dan anak itu sama-sama sehati berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Berkat Tuhan dicurahkan, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Saya bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita juga harus bersyukur bersama-sama bahwa Tuhan Yesus itu baik. Yang percaya katakan amin. Ini hal, wanita ini wanita yang berdosa. Bahasa kasarnya dibilang begini, wanita ini wanita pelacur. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan ubahkan dia. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita di rumah-rumah, itu artinya Tuhan sedang membawa saudara dan saya untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Hari ini
Mari siapkan hati kita. Hal yang positif Tuhan bilang, waktunya. Waktunya untuk kamu mengalami perjumpaan dengan aku. Ada hal yang menarik Bapak Ibu di dalam ayat ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu ayat 25 dikatakan ini. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, kalau Bapak Ibu baca, pegang Alkitab, baca sama-sama. Ayat 26 berkata begini, kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow, dahsyat, dahsyat. Wanita ini pikir nggak ada Tuhan. Nanti mungkin hari ini juga kita pikir, wah nggak ada Tuhan, nggak ada rasa hadirat Tuhan. Kalau di gereja enak ya, bisa bersama-sama enak. Kita pikir Tuhan nggak ada. Ayat 26 berkatanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saya mau katakan bahwa di rumah-rumah yang saudara sedang ada hari ini, Tuhan ada. Yang percaya katakan amin. Tuhan ada. Makanya jangan khawatir, jangan bimbang, jangan merasa sedih. Aduh, kenapa saya mesti ibadah di rumah-rumah seperti ini? Saya percaya ini waktu Tuhan untuk menjamah saudara dan saya pribadi lepas pribadi. Kalau tadi mungkin suami saya tidak suka berdoa, suamimu tidak suka berdoa, istrimu juga tidak suka berdoa, mungkinkah anak-anakmu tidak suka berdoa. Tapi hari ini saya tahu mungkin ada sesuatu yang memaksakan kita, dalam tanda kutip, untuk bisa mengalami perjumpaan. Wanita ini merasa kehausan, jadi memaksakan dia untuk mencari air. Artinya kalau dia tidak mendapatkan air akan mati. Dan itu sebabnya dia harus mesti mencari air. Dan waktu dia sampai di sumur itu, ternyata dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan dahsyat. Tuhan sedang mengajarkan kita. Mungkin kita berpikir kalau di gereja, oh kok yang sana aja kayaknya rasa hadirat Tuhan, yang di situ rasa hadirat Tuhan. Saya enggak. Tapi ini saatnya Tuhan mau untuk semua kita yang ada di rumah-rumah bisa merasakan hadirat Tuhan. Sebab Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau roh kita ini benar, Tuhan itu roh yang adalah kebenaran juga hadir di tengah-tengah saudara dan saya mau katakan ini hal yang paling prinsipal. Allah itu roh. Tidak pernah bisa dibatasi oleh waktu, ruang, dan jarak. Artinya yang mau saya katakan, bukan saja Roh Kudus itu ada di gereja, bukan saja hadirat Tuhan ada di gereja, gedung yang besar, tempat pertemuan kita yang besar, tapi Dia ada di tengah-tengah orang yang rohnya mengasihi akan Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran. Berdoa untuk pagi hari kita semua mengalami perjumpaan ini. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau berkata bahwa sebagai manusia kita merasakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Tapi biarlah hari ini izinkan Tuhan mendapatkan hatiku dan hati ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan Tuhan untuk mendapatkan hati kita. Kalau Tuhan mendapatkan hati kita, Alkitab berkata, tidak ada lagi sesuatu apapun yang membuat seperti wanita tadi, dia haus. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berkata, Dialah sumber kehidupan ini. Dialah air kehidupan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, apa yang kita butuhkan? Saya percaya ada perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Kita lindungi
daripada virus yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita diberikan kekuatan kesehatan secara khusus sebab kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Allah pemilik kehidupan saudara dan saya. Tidak usah khawatir. Selama kita ada di rumah, jangan berhenti untuk menyembah Tuhan. Jangan berhenti untuk tangan kita terangkat memuji dan memuliakan Tuhan. Terus sembah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, hal yang paling terpenting, mau ibadah di mana saja, hal yang terpenting harus Tuhan hadir. Harus Tuhan. Dua hal yang penting, jaga roh kita. Jaga roh kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai hidup saudara dan hidup dalam kebenaran. Tuhan sedang mengizinkan saudara dan saya hari-hari ini untuk hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita mendapatkan perlindungan yang sempurna dari itu. Kebenaran itu apa? Firman Allah. Baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau yang pertama tadi, secara garis besar kita harus izinkan untuk Roh Kudus menguasai hidup kita. Yang kedua, kita harus belajar untuk hidup dalam kebenaran firman. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, saya percaya kita pasti diubahkan. Hal yang paling penting di dalam wanita ini, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu dia berjumpa dengan Yesus, wanita yang berdosa ini, Alkitab berkata, dia dipulihkan. Waktu dia dipulihkan, apa yang terjadi? Dia kembali ke orang-orang kampung, ke desa Sikar itu. Dan dia menjadi berkat. Dia memberitakan Injil kebenaran. Yang mau kasih tahu bahwa Tuhan izinkan kita ada di rumah-rumah ini. Tuhan mempersiapkan saudara dan saya untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, ada otoritas Allah turun atas hidup saudara dan saya. Hari ini udah nggak usah mikir lagi. Ya, banyak orang bilang ngapain ibadah di rumah-rumah? Ngapain? Kita nggak rohani kayaknya seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu, Bapak Ibu Saudara semua punya HP, punya handphone. Setiap kita orang percaya kan seringkali kita bagi di handphone ini, di media sosial kita firman Allah. Untuk apa firman Allah itu dibagikan? Tentunya buat orang lain. Nah ini media. Ini media. Salah satu tanda kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Injil ini harus diberitakan sampai ke seluruh bumi. Nah bagaimana kita memberitakan Injil kalau saya tinggal di sini? Ada dunia yang jauh. Benua yang jauh yang belum saya nyentuh. Tapi ketiga, benua yang jauh itu, orang-orang yang ada di sana, mereka bisa membuka alat sekecil ini. Mereka bisa dengar ini. Oleh sebab itu nggak usah berpolemik yang macam-macam. Datang kumpul suami istri, berdoa, cari wajah Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan dirinya untuk ditemu. Saya percaya, waktu saudara duduk, mendengarkan firman Tuhan, kita semua yang ada, bahkan saya yang sementara menyampaikan firman, saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah. Wanita ini pikir Tuhan, tapi Tuhan bilang gini, aku yang berdiri di depan adalah sumber kehidupan. Tuhan yang ada di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara, dia adalah sumber kehidupan. Jangan takut. Jangan takut. Tetap kuat. Terus memuji dan menyembah Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Setiap hari. Selama Tuhan izinkan kita untuk ada di rumah ini. Pakai waktu dan kesempatan. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa dikuatkan, diberikan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.